Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini bersama umat Tuhan kita sudah memasuki hari keempat masa sengsara. Minggu ini diberi nama Laetare yang artinya bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui NKB 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, terpujilah Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita sudah berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, "Tolonganku datang di Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya." Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada sekalian. Silakan duduk kembali kekasih Kristus. Jemaat kekasih Kristus, menghayati perjalanan hidup beriman mengikuti penanggalan tahun gereja. Minggu ini kita masuki minggu yang keempat dalam masa sengsara.
Minggu ini diberi nama Laetare, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Firman yang menuntun kita, memayungi kita memasuki minggu ini, menyapa demikian. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mari kita bersama-sama menyambut firman yang mengantar ini dengan pujian Kidung Jemaat 341 ayat 1 sampai ayat ketiga, Kuasamu dan Namamu lah. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur, yaitu dari Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca secara litani. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah baka, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikannya. Tuhan semesta alam. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, bersama dengan pemazmur, tadi kita mengungkapkan pengakuan kita. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri dalam pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Kasih Kristus, kalau bercermin pada firman Tuhan ini, betulkah hati kita, hidup kita, betul sudah mencerminkan kita menempatkan Tuhan, menempatkan gereja Tuhan, tempat ibadah kita sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih Kristus, pengakuan pemazmur sepatutnya menjadi pengakuan kita dan menjadi perilaku kita. Namun dalam praktek banyak kali kita gagal mencerminkan kemurahan Tuhan ini, mencerminkan kerinduan untuk selalu berada di pelataran bait Allah. Sehingga kita gampang jatuh dalam dosa dan pencobaan meninggalkan kasih-Nya. Karena itulah bersama-sama kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika mulut kami mengatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, perilaku kami, perbuatan kami sepatutnya membuktikan kami betul-betul mencintai pelataran bait Allah, mencintai gereja Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan melalui gerejanya. Banyak kali apa yang kami katakan tidak sesuai dan selaras dengan perbuatan kami, sehingga kami gampang jatuh dalam goda dan pencobaan meninggalkan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu bagi kami sekalian. Sucikanlah kami dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Janganlah Tuhan melihat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, melainkan ingatlah perjanjian anugerah-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi, yang kini datang dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya, memohon anugerah pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon anugerah pengampunan-Mu itu, kiranya itu Tuhan berlakukan bagi kami. Amin. Kasih Kristus, Kidung Baru nomor 17 ayat 1-3. Kita nyanyikan untuk meneguhkan juga pengakuan dosa kita. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Kita nyanyikan bersama-sama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, sambut
Bapak Ibu kekasih Kristus, ketika betul hati kita terwakili oleh saya lagu tadi, betapa kita menghayati agung kasih Allah yang tiada taranya, kasihnya yang agung dan mencari kita dan mau mengampuni kita. Kita mengaku dengan jujur dan hati dosa-dosa kita sebagai hamba Kristus, kami memberitakan Allah kita memang sungguh Allah yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Seperti firman-Nya yang demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya yang mendendam. Tidak lakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur, jemaat silakan duduk kembali. Bersama-sama kini kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 24. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan kehidupan kami. Karena itu benar kami rindu mendalami selalu kekayaan firman-Mu, agar hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Bersama-sama kami telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu itu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Berkenan Roh-Mu yang kudus kiranya Kau perintahkan memimpin dan mengarahkan kami. Menuntun kami untuk mengerti apa kekayaan firman-Mu itu bagi kami sekalian. Hamba Tuhan di dalam keterbatasannya, berkenan Kau mengurapi dengan wibawa-Mu yang rasuli, agar hanya kehendak-Mu yang disampaikan. Kau kuasai dalam pikiran dan ucapan-ucapannya agar terada dan teratur. Dan segala kuasa niat jahat yang tak mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, di dalam nama Yesus kami mengikat dan menolak pengaruhnya, agar tidak ada di antara kami. Sabdalah bagi kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar, di dalam Yesus Kristus. Amin. Yohanes 12 ayat 20 sampai 24 demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka suka mendengar firman Tuhan, memelihara matinya dan melakukan dalam dunia sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selaku pelayan Tuhan, kami menyambut jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini dengan penuh sukacita dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu ini. Kasih Kristus, firman yang memayungi kita minggu ini sungguh menuntun kita agar mampu tetap bersukacita bersama-sama Yerusalem. Firman yang menuntun kita ini betul-betul tentang Tuhan Yesus sebagai biji gandum yang mati. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Kasih Kristus, tidak seorang pun akan menikmati tuaian bila ia membiarkan biji gandum yang dimilikinya tetap disimpan dan tidak ditanam.
Jelas untuk dapat berbuah maka sebuah biji gandum harus terlebih dahulu jatuh ke tanah atau ditanam dan mati. Nah, dalam pembacaan firman pada pagi hari ini yang dimaksudkan dengan biji gandum sesungguhnya adalah Tuhan Yesus dalam ayat kita yang menggambarkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dosa dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa. Seperti tertulis, sebab upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tapi karena Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang percaya kepadanya yang telah diselamatkan dan telah diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, hanya menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan setelah saudara dan saya. Cukup kita hanya bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya. Tidak, sebagai umat tebusannya kita juga harus mengerti kehendak Tuhan di balik pengorbanannya. Karena aku, dikatakan di ayat yang berikutnya di Yohanes 15, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah menghasilkan buah. Agar dapat berbuah, maka ia pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama dan sepenuhnya mengenakan kehidupan baru. Sehingga seperti Paulus pun kita dapat berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku tetap hidup bukan lagi untuk aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Jadi karena pengorbanan Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Kekasih Kristus, kita betul-betul sungguh berhutang untuk berbuat baik, bukan sekedar tampil baik. Kekasih Kristus dalam suatu kesempatan berkunjung ke rumah jemaat hari Minggu yang lampau, dalam ibadah doa tutup hari, saya meminta dia memilih satu lagu favorit yang akan dinyanyikan sebelum kita berdoa bersama-sama. Lagu apa yang dipilihnya? Dia memilih lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu yang dirilis tahun 2015 sesungguhnya itu, tapi baru viral tahun 2017 dan 2018. Bahkan terus viral tahun 2019 dan setelah lagu aslinya sedikit dirubah liriknya oleh pendeta DJ Subakti, lagu Hidup Adalah Kesempatan itu. Sesungguhnya lagu itu dikarang oleh pendeta Wilhelmus Latumahina yang mengenang anaknya yang mati muda karena kecelakaan. Nah, pesan lagu itu bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Orang percaya tidak punya banyak waktu di dunia ini, bahkan tidak tahu kapan Tuhan akan memanggilnya. Beberapa orang yang memberikan kesempatan untuk hidup lama, lebih lama, tetapi ada pula orang yang diberikan kesempatan hidupnya sebentar saja. Ini bukan tentang berapa lama waktu yang Tuhan berikan, namun seberapa efektif kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Jika selama orang bisa hidup dengan baik, sebetulnya ia sudah mempersiapkan kematiannya pula dengan baik. Menantu kami hidup dalam waktu hanya 30 tahun di dunia ini. Orang tua kami hidup 84 tahun. Dia meninggalkan kami. Yang diperlukan sesungguhnya dari kita adalah siap hidup tetapi juga siap mati. Karena itu janganlah sia-siakan kesempatan yang masih diberikan bagi kita untuk hal-hal yang
untuk melakukan hal tidak baik. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk memberkati orang lain. Itulah sesungguhnya yang mau dipesankan, sesungguhnya inti pesan dimaksudkan dalam Yohanes 12 tadi, yaitu memaksudkan dengan hidup yang memberi buah di dalam Injil Yohanes yang kita baca juga hari ini. Cara bercerita Injil Yohanes memang tentang kehidupan Yesus memang berbeda dengan cara bercerita Injilnya sinoptis. Matius, Markus, Lukas beda. Misalnya tidak seperti Injil sinoptis yang menempatkan penyucian bait Allah hampir pada akhir hidup Yesus, tetapi dalam Injil Yohanes justru menempatkan cerita penyucian bait Allah misalnya pada awal kisahnya. Penulis Injil Yohanes mau menekankan pemikiran teologisnya yang mendasar bahwa Yesus adalah anak Allah yang merendahkan dirinya. Anak Allah yang merendahkan dirinya. Pemikiran teologi ini sejak awal memang dilukiskan dalam Injil Yohanes. Seluruh kisah dan karya Yesus dalam dunia memang sudah sejak awal dilihat dalam perspektif salib. Melalui seluruh peringatan akan penderitaannya dalam seluruh Injil Yohanes, semuanya itu mau menjelaskan bahwa Allah yang berinkarnasi itu adalah Allah yang menderita dan mati disalibkan. Inkarnasi dan salib sama-sama menunjukkan kasih dan pengorbanan Allah bagi dunia. Ada juga kisah pembasuhan kaki, berikutnya bisa kita membaca teks yang lebih jauh. Tuhan Yesus mengajarkan agar para murid saling merendahkan diri dan saling melayani satu sama lain. Memberi teladan untuk taat kepada kehendak Allah Bapa. Mengenapi kitab suci. Menurut pesan penulis Yohanes. Pesan utama Yesus dalam kitab Yohanes 12 adalah bahwa kematian setiap orang adalah pasti. Kematian setiap orang adalah pasti. Yang membedakan adalah bagaimana cara ia hidup. Yesus memang berulang-ulang memberitakan bahwa ia akan mati. Tetapi pesan kisah ini jelas bahwa orang percaya ingin hidup. Maka hendaknya memiliki kehidupan yang memberi buah. Kehidupan yang mencintai sesama. Itulah sebabnya dalam bacaan kita hari ini, Yohanes menggabungkan dua kata yang bertolak belakang dan kedengarannya aneh di telinga para murid dan orang banyak yang lain, termasuk orang-orang Yunani, orang non-Yahudi yang ingin bertemu dengan Yesus. Di ayat 20-22, yaitu kata kematian dan kemuliaan. Yesus menegaskan bahwa melalui kematiannya ia justru dimuliakan. Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagi Injil Yohanes, proses menuju penderitaannya sebetulnya adalah proses menuju pemuliaannya. Nah, kata-kata kuncinya penderitaan di situ. Penyaliban, kematian, tetapi juga kebangkitannya, di mana dengan cara demikian Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Allah dimuliakan melalui dia. Mesias harus menderita dan mati. Hal ini memang tidaklah masuk akal dalam benak orang Yahudi. Orang-orang Yunani. Bagi orang Yunani, para pahlawan dan penyelamat dalam mitologi Yunani adalah manusia yang betul-betul sakti. Yang tidak dapat gampang mati atau malah mudah dikalahkan. Seperti Hercules yang gagah perkasa. Begitulah dalam benak orang Yahudi. Mesias tidak mungkin mati dengan cara menderita dan mati disalib. Allah tidak mungkin membiarkan Mesias yang diurapinya mengalami nasib buruk. Allah justru akan melindunginya dari kekuasaannya yang dahsyat dan kekal. Jika Allah mengangkat seseorang sebagai Mesias, maka segala kekuasaan dan kebesaran akan dianugerahkannya. Tapi Tuhan Yesus mengubah
paradigma mereka tentang Mesias atau sang pahlawan penyelamat yang gagah perkasa dan selalu menang dengan Mesias yang menderita. Dan agar tidak membingungkan apa yang diucapkannya, maka Yesus disitulah menggunakan kiasan tadi ya. Dalam ilmu tumbuh-tumbuhan yang bagi orang Yunani maupun orang Yahudi yang terdidik dengan ilmu pengetahuan alam dan filsafat, orang biasa pun akan dengan mudah menyerap apa yang Yesus maksudkan. Dengan kiasan itulah Yohanes mau menegaskan bahwa makna penderitaan Kristus sebagai Mesias bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Penderitaan dan kematian Kristus seumpama biji gandum yang jatuh. Biji gandum itu tidak hanya jatuh di atas tanah, melainkan sampai masuk ke dalam tanah dan mati. Biji gandum itu hanya akan tetap satu biji jika ia tidak terkubur dan lenyap. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Dengan kiasan itulah Tuhan Yesus mau mengajak para murid dan orang-orang Yunani yang tertarik untuk mengikutinya itu, untuk memiliki sikap mental yang siap untuk mengasihi dan berkorban bagi orang lain meskipun nyawa menjadi taruhan untuk itu. Karena bagi Yesus, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25 bacaan kita yang berikutnya. Bagi Yesus kematiannya bukan akhir, tetapi awal kehidupan baru. Tergantungan manusia bukan pada akhir hidupnya ketika ia mati, tetapi kematian adalah suatu awal yang baru jika kematian tersebut memiliki maknanya. Artinya apa? Artinya barang siapa mencintai nyawanya lebih daripada mencintai Kristus dan firman-Nya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita ingat firman Tuhan yang lalu, mengarahkan hati kepada Kristus lebih. Dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia lebih memilih anugerah Allah dan dengan Kristus, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus melalui penderitaannya, ia ingin mengajak agar orang percaya mengubah paradigma dari mencintai diri sendiri dan tawaran kebahagiaan dunia ini dengan mengasihi orang lain dan menaruh kehidupan kepada Allah. Melalui penderitaan dan salib, orang percaya belajar bahwa barang siapa yang bersedia untuk mati untuk Tuhan, justru kepadanya diberikan kehidupan kekal. Barang siapa yang bersedia menderita dan mati dari dosa-dosanya, justru membuka jalan bagi Tuhan untuk menyiapkan kehidupan yang kekal baginya. Melalui kiasan ini Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kematian yang dimaksud bukanlah kematian yang sia-sia atau mati konyol karena stres misalnya, karena frustrasi, tetapi kematian yang menghasilkan banyak buah. Bukan juga dalam pengertian mencari gara-gara untuk menderita, atau bukan juga seperti orang-orang yang kelainan jiwa, seperti orang-orang yang masokis, orang-orang yang mencari-cari penderitaan sebagai kenikmatan. Oleh karena itulah, jikalau hidup adalah kesempatan masih diberikan bagi kita saat ini, dan setiap kematian ada tujuannya, maka orang percaya lebih mengandalkan Tuhan daripada dirinya sendiri. Baik hidup manusia, baik hidup maupun kematian hendaknya dalam maksud Tuhan, bukan dalam maksud tujuan manusia itu sendiri. Kesadaran bahwa kita akan mati lebih memiliki makna yang dalam daripada orang yang tidak sadar bahwa ia akan mati dan merasa dapat hidup selamanya. Yesus sadar bahwa ia akan mati demi memenuhi misi Bapanya. Maka setiap langkah hidupnya diarahkan untuk seturut dengan kehendak Bapanya dan bukan kehendaknya. Dalam arti demikian, benarlah ketika Paulus pernah mengatakan mati adalah keuntungan. Karena kematian yang mendatangkan buah yang banyak melalui kehidupan dalam Kristus. Bagiku, hiduplah Kristus dalam arti keuntungan, kata Paulus. Barangkali Bapak Ibu juga ingat, ini juga dipakai menjadi semboyannya Ahok. Ya. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus.
Mengatur hidup dengan baik adalah di persiapan kematian yang baik pula. Karena bagi Yesus hidup manusia hanya sementara. Kata Yesus, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan tahu kemana ia pergi. Yesus mengajak orang percaya untuk mempersiapkan diri, untuk menerima akan kematian dan mengisi hidup dengan mencintai sesama dan bukan hidup yang dengan cara yang sia-sia. Kasih Kristus, saya ingin menyudahi renungan ini dengan sebuah cerita yang barangkali Bapak Ibu pernah dengar. Kisahnya sempat beredar juga tentang seorang ibu yang umur 50-an tahun yang kena serangan jantung, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dalam keadaan kritis di atas meja operasi ia melihat malaikat Tuhan mendekat. Wahai malaikat Tuhan, apakah hidup saya hanya sampai di sini? Lalu malaikat menjawab, setelah kondisi membaik, malaikat itu menjawab begini, kan? Anda masih punya waktu untuk hidup 24 tahun, 3 bulan, dan 21 hari lagi. Setelah mendengar berita itu, kemudian dia betul-betul menjalani operasi, dan setelah kondisinya mulai membaik, ibu itu ternyata memutuskan untuk tetap di rumah sakit untuk operasi wajah, kemudian suntik bibir, implan buah dada dan pinggul, juga implan gigi dan rambut. Pokoknya paket lengkap karena ia merasa masih punya waktu hidup cukup lama. Nah, setelah operasi selesai, kondisi membaik, ia memutuskan untuk segera meninggalkan rumah sakit. Namun pada saat menyeberang jalan, ia disambar ambulan yang sedang melaju dengan kencang, dan ia pun tewas di tempat. Malaikat yang sama datang. Wanita pun bertanya, bukankah malaikat sudah menjanjikan pada saya untuk hidup 24 tahun lagi? Mengapa malaikat tidak menyelamatkan saya saat ditabrak ambulan? Si malaikat menjawab, saya pangling lihat ibu. Sumpah, kekasih Kristus, apa yang saya mau katakan dengan cerita ini? Kiranya Tuhan memang memberitahu kita berapa lama lagi waktu masih hidup. Akankah kita seperti ibu itu? Manfaatkan kesempatannya untuk sampai lebih cantik untuk dirinya. Tidak salah. Yang salah adalah ketika hidup kita kemudian menjadi sia-sia. Hanya karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Kekasih Kristus, hari ini firman yang mau kita mengingatkan kita sekalian. Kristus memang seperti biji gandum yang mati dan menghasilkan banyak buah. Adakah kita juga selalu percaya selama hidup ini masih sudah menghasilkan banyak buah? Marilah kekasih Kristus, sesuai dengan firman yang memayungi kita dalam minggu ini, laetare, bersukacitalah bersama saya Yerusalem. Kita sungguh bersukacita, bahkan juga dalam penderitaan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan, agar dengan kehidupan yang Tuhan berikan ini, kita betul-betul memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermakna, membangun hidup kebersamaan kita sebagai keluarga Allah, menjadi gereja yang memberkati dari hari ke hari. Amin. Satu tuh bagi kita sekalian.
Terima kasih Tuhan. Diadakanlah firman dan titipkan kami, agar dia berbuah oleh semua kebaikan yang kami lakukan dari hari ke hari. Amin. Jemaat kekasih Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dan sekolah minggu. Persembahan yang meneguhkan akan firman Tuhan kita, betapa kita memang penting menjadi Yesus selamanya untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Mari adik-adikku sekalian diberikan kesempatan untuk itu. Tuhan memberkati kalian. Sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, marilah bersama-sama kini kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami betapa ketika kami masih Tuhan berikan kesempatan menikmati kehidupan ini, kami betul harus memanfaatkannya dengan penuh sukacita bagi kemaslahatan pembangunan orang banyak. Menjadi berkat, kami betul-betul bersama-sama hari ini bersukacita untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan di masa pandemi ini, agar kami sungguh-sungguh menghayati kembali arti panggilan kehidupan ini dengan benar. Peliharakanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami ya Bapa dalam surga. Kini kami bersyukur dalam Kristus Yesus, kami berleluasa tentang kehadirat-Mu menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati para pemimpin kami dalam jalan kebenaran pengabdiannya bagi pembangunan bangsa dan negara kami. Bukan godaan pencobaan untuk meninggalkan kasih Tuhan, menyalahgunakan bubunan yang ada pada mereka, melainkan betul memanfaatkan kesempatan berkuasa menghantar masyarakat kami kepada kesejahteraan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan pembantu, dan juga secara khusus keamanan, Kau memberkati mereka. Lebih-lebih dalam masa pandemi COVID ini, upaya-upaya pemerintah melalui kehidupan di masyarakat untuk mengurangi, meminimalisir dampak COVID melalui pengupayaan vaksin-vaksin yang ada, Kau memberkati agar semuanya terselenggara dengan sebaik-baiknya dan betul-betul membangun masyarakat kami. Bapa, kami berdoa bagi gereja Tuhan dalam masa pandemi ini yang berupaya untuk menemukan bagaimana model-model pelayanan yang akan lebih efektif di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berkati gereja Tuhan dan pelayanannya di GKPB, baik itu melalui lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, panti asuhan, agar sungguh-sungguh meskipun suasana dalam pandemi COVID tetap melaksanakan tugas panggilan bersaksi, bersekutu dan melayani. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu di Galang Buana sesuai dengan nama kami, identitas kami rindu betul-betul dimanapun kami berada selaku warga jemaat, kami dapat menjadi terang dunia ini. Kehadiran kami menjadi tanda sukacita bagi masyarakat di mana kami berada. Kehadiran kami betul-betul akan memberkati mereka. Karena tolonglah kami Tuhan dalam pengasihan-Mu. Kami bersyukur beberapa kesepakatan dalam rapat jemaat telah kami tuangkan dalam program-program untuk ditindaklanjuti. Kau akan memberkati dan menolong ketika itu akan dilaksanakan. Baik itu program-program kategorial, sekolah minggu remaja, pemuda, ibu, bapak, warga senior, pembangunan suka duka, bahkan juga rencana mendoakan tim multimedia, melengkapi kepengurusan di warga senior, dan juga panitia pembangunan. Menolong memberkati semuanya itu nanti akan berlangsung dengan baik. Mari di hari mendatang akan didoakan bersama-sama. Berkati gereja Tuhan dan pelayanan melalui majelis jemaat-Mu, melalui pengurus-pengurus kategorial. Meskipun suasana pandemi, kami percaya akan ada terobosan-terobosan untuk pelayanan yang memang patut dikembangkan dengan gereja Tuhan. Bapa dalam surga, begitulah doa kami sekalian ketika kami masih ada dalam posisi tubuh yang sehat, ada kasih-kasih kami yang mengalami sakit, entahkah itu mengalami pandemi COVID, ataupun yang lainnya, dimanapun mereka berada. Kami rindu Engkau hadir bagi mereka, memberikan penguatan, penghiburan, dan pemulihan. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami mendukung secara khusus istrinya Gusti Pujano yang sempat jatuh dan mengalami pemulihan, Kau memberkati. Demi juga kasih-kasih kami yang lainnya.
memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa beri kasih-kasih kami yang menuliskan pengharapan mereka di tahun 2021. Sebagian jemaat-Mu menambahkan bagaimana COVID ini boleh semakin hari semakin berkurang. Sehingga mereka dapat bekerja dengan normal. Semua keluarga dapat diberi kesehatan dalam melanjutkan studi mereka, ekonomi di dunia kembali, terutama di Bali. Rindu juga semoga anak-anak semakin pintar dan selalu sehat, rajin dan disiplin, taat sama papa, mama, dan bisa membanggakan mereka dapat nilai yang baik di sekolah. Ada keluarga-keluarga yang mengungkapkan pengharapannya, selalu rindu mendengarkan nasihat orang tua. Bumi semakin pulih dari COVID, hubungan bisa langgeng, bisa semakin lebih dewasa dalam bersikap, agar cita-cita anak bisa terwujud. Ada yang merindukan memiliki usaha kecil, bekerja di luar negeri. Berkati mereka semuanya. Berkati juga pertumbuhan iman dan perkembangan anak-anak mereka. Berkati agar papa mama mereka selalu sehat dan sakit, tidak bebas dari segala kelemahan-kelemahan fisik. Tuhan, inilah doa-doa yang pengharapannya ditaruhkan untuk kami doakan bersama-sama. Kami juga berdoa kasih-kasih kami yang merayakan sukacita tamat usia, merayakan ulang tahun dalam minggu ini maupun minggu yang mendatang ini. Mereka adalah Yohanes Pani, Imade Dwi Hartati, Nur Wahid, Seren Dwi Magdalena, Adalia Adonai Raymaten, Nikadek Sutari, Niluh Purwi Indriani. Mereka disebutkan namanya ini dalam hari ini atau dalam minggu ini, mereka yang merayakan ulang tahun mereka. Firman mengatakan tidak seorang pun dapat menambahkan usianya sia-sia saja. Ketika ada tamat usia dalam kehidupan mereka, itu petanda Engkau masih memberikan tanggung jawab bagi mereka, kesempatan untuk menjalani hidup yang menjadi berkat. Karena itu berkatilah mereka ya Tuhan. Tentulah mereka berdoa masing-masing berkenaan dengan ulang tahun mereka. Kau mendengarkan doa-doa mereka. Apa yang menjadi rindu dan nama mereka berkenan Kau memperhatikannya. Bapa dalam surga, kami adalah hidup bermasyarakat dalam masa raya. Ini kami juga bersama-sama dengan warga masyarakat di Bali merayakan Hari Raya Nyepi. Biar hari ini betul-betul jadi hari yang baik juga bagi kami untuk boleh bermeditasi, menghayati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesepian, suasana sepi di dunia di Bali ini. Kau memberkati masyarakat di mana kami berada agar peristiwa ini menjadi hal yang baik juga untuk kami. Demikian Tuhan Yesus doa kami sekalian. Tentulah ada doa-doa lain yang terucapkan yang diberikan anak-anak-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Dengarlah juga doa-doa mereka. Demikianlah Tuhan doa kami sekalian. Semua doa-doa kami ini kami alaskan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan PKJ
264 ayat 1 dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sidang jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam segala kegiatan kami, dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini ya Bapa, kami boleh mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebelum kami pakai, kiranya Tuhan menyucikan berkat ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua di dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Amin. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar.
Jemaat sekalian, pulalah jemaat dengan sejahtera dan arahkanlah seluruh hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh-Nya Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.